Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan kajian tentang manaqib Ansor atau keistimewaan sahabat kaum Ansor dari Madinah. Babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ansor. Ini tentang kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Ansor. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisa wasibyan muqbilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan dengan kaum ibu-ibu dan anak-anak yang baru pulang. Hasibtu annahu qala min urs, dari walimatul urs, dari hajat pernikahan, dari pesta pernikahan di salah satu sahabat. Ini jadi gambaran bahwa menghadiri pesta pernikahan atau undangan pernikahan itu umumnya ibu-ibu membawa anak-anak. Tidak disebutkan bapak-bapak, kemungkinan karena bapak-bapaknya sedang bekerja, ya, sedang ada tugas. Maka dari itu, ini yang hadirnya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mumthilan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak menghadap mereka. Faqala, lalu beliau bersabda, Allahumma ya Allah, antum min ahabbin nasi ilayya. Kalian termasuk manusia yang paling aku cintai. Ini Allahumma di sini bisa juga demi Allah. Bersumpah maksudnya menyebut nama Allah bahwa mereka kaum Ansor adalah di antara yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai berkata 3 kali, Allahumma antum min ahabbin nas ilayya. Allahumma antum min ahabbin nas ilayya. Kemudian dalam hadis yang lain Anas bin Malik menjelaskan, Ja'at imra'atun minal ansor ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a sabiyyun laha. Ada seorang perempuan dari Ansor, orang Madinah, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong anaknya. Fakallamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, berbicara, bercakap-cakap, ngobrol dengan perempuan tersebut. Faqala, lalu bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innakum ahabbun nasi ilayya. Innakum ahabbun nasi ilayya. Sungguh kalian manusia yang paling aku cintai. Ini saling melengkapi ya. Yang tadi kita sebutkan Allahumma itu hakikatnya sumpah demi Allah, dan di sini disebutkan manusia yang paling dicintai. Tentu maksudnya di antara yang paling dicintai, karena urutan Ansor tetap saja di bawah Muhajirin, ya. Dan di sini Nabi juga Allah Subhanahu wa taala tidak sedang pilih-pilih ya atau pilih kasih, tapi memang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Meski bagaimanapun Muhajirin itu lebih senior, lebih dahulu membantu, menolong
Nabi SAW. Oleh karena itu posisi kaum muhajirin di dalam Al-Quran selalu lebih dulu daripada Ansor, selalu lebih atas daripada Ansor. Jadi pernyataan Nabi, kalian manusia yang paling aku cintai, maksudnya di antara yang paling aku cintai. Karena tetap saja Nabi SAW mendahulukan muhajirin. Hadis ini menguatkan hadis yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ciri keimanan itu adalah mencintai kaum Ansor, dan ciri kemunafikan itu adalah membenci kaum Ansor. Kemarin kita sudah singgung ya, bahwa orang-orang munafik itu berusaha keras agar persatuan, saling pengertian antara Ansor dan Muhajirin ini terpecah. Maka mereka banyak menghasut. Nah, kalau Muhajirin kemudian terhasut ya, tidak lagi saling mencintai dengan kaum Ansor, demikian juga sebaliknya, ini berarti ada sifat kemunafikan dalam dirinya ya. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Meski ada beberapa keretakan, tapi kecintaan itu tidak pernah hilang ya. Dan ini juga jadi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kecintaan itu bukan berarti tidak pernah ada keretakan, bukan berarti tidak pernah ada perdebatan. Itu sangat mungkin ada, tetapi perdebatan itu tidak mengurangi cinta mereka. Mereka tetap respect, mereka tetap mencintai. Dan ini sebetulnya menjadi teladan bagi kita semua, bahwa kita harus mencintai orang-orang karena Islam. Ansor itu kan beda suku, beda ya ibarat Sunda dan Jawa lah. Meski itu orang Jawa dan di mata orang Sunda, kalau mereka Islam harus dicintai ya. Meski mereka orang Sunda di mata orang Jawa, selama mereka Islam itu harus dicintai. Dan cinta kepada sesama itu jadi ciri buktinya ada keimanan. Karena orang munafik itu membenci kepada sesamanya. Kemudian ini juga jadi dalil bahwa kecintaan kepada sesama itu tidak boleh berkurang hanya karena ada beberapa perbedaan pendapat, perdebatan. Kita boleh berbeda pendapat, kita lumrah-lumrah saja berdebat, tetapi tetap dasarnya harus cinta. Dasar cinta itu tidak akan menyebabkan pada perpecah belahan. Tidak mungkin ada perbedaan pendapat yang kemudian menjadi perbedaan perpecahan ya. Perpecahan itu biasanya karena perbedaan pendapatan ya. Kalaupun ada perbedaan pendapatan, tetap saja cinta itu harus tetap terjalin sehingga mewujud dalam persatuan. Kemudian bab berikutnya, babu atba'il ansor, bab para pengikut kaum Ansor. Hadisnya disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Qalatil Ansor, orang-orang Ansor berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, likulli nabiyyin atba', setiap nabi itu kan ada pengikut setia. Wa inna qad ittaba'nak, dan sungguh kami telah menjadi pengikut setia Anda. Fad'ullah an yaj'ala atba'ana minna, maka berdoalah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia menjadikan pengikut kami dari kami. Jadi kami kan sudah jadi pengikut setia Anda, kami juga ingin ada pengikut setia kami, dan itu jangan jauh-jauh dari generasi-generasi kami. Jadi sebuah keinginan agar generasi kaum Ansor mengikuti jejak orang tuanya, yaitu menjadi pengikut setia dan dasarnya Islam ya. Ini sesuatu hal yang wajar, yang lumrah. Kalau orang-orang solih takut kehilangan atau takut sesudah mereka ada generasi-generasi yang
tidak solih. Ya. Dan itulah yang dimohonkan oleh Ansor kepada Nabi SAW. Bukan berarti mereka sombong ingin ada banyak pengikut, bukan. Ini dorongan kesolihan. Ingin orang solih itu sesudah mereka, generasi sesudah mereka, anak-anak dan cucu-cucunya juga mengikuti jejak kesolihan mereka, menjadi para pengikut setia Nabi SAW. Maka kemudian fada'abih, Nabi pun berdoa dengannya. Fanamaitu dzalika ila ibni Abi Laila faqala qad za'ama dzalika Zaid. Lalu kata Amr, aku melaporkan hal itu kepada Ibnu Abi Laila, seorang sahabat Ansor lainnya, dan dia mengatakan, sungguh Zaid, maksudnya Zaid bin Arqam, memang sudah mengatakan demikian. Nah ini jadi dalil ya bahwa selipkanlah doa oleh kita agar generasi sesudah kita menjadi para pengikut kita. Tentu sekali lagi konteksnya bukan dalam kesombongan, bukan dalam prestise duniawi, tetapi konteksnya dalam hal saling berbagi kebaikan, ya, melanjutkan kebaikan, melanjutkan perjuangan. Masa kita yang berjuang di jalan Allah, yang menapaki jalan kesolihan, tidak ingin generasi sesudah kita mereka kemudian tidak mengikuti jejak kesolihan dan jejak perjuangan kita. Pasti kita ingin agar generasi kita, anak cucu kita mengikuti jejak kesolihan dan perjuangan kita semua. Dalam riwayat lain, Nabi SAW jelas menyebutkan Allahumma ja'al atba'ahum minhum. Kalau dijadikan doa buat kita berarti Allahumma ja'al atba'ana minna. Allahumma ja'al atba'ana minna. Ya Allah, jadikanlah pengikut-pengikut kami dari kami sendiri. Jadi kita berdoa agar anak cucu kita, generasi muda sesudah kita menjadi pengikut kita, persis seperti kita menjadi pengikut setia Nabi SAW. Kemudian bab berikutnya, babu fadli duril ansor, keutamaan kampung Ansor. Hadisnya disampaikan oleh Abu Usaid radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, khairu duril ansor Banu Najjar. Sebaik-baiknya kaum Ansor adalah Bani Najjar. Thumma Banu Abdul Ashal, kemudian Bani Abdul Ashal. Thumma Banu Al-Harith ibn Al-Khazraj, kemudian kampung Bani Al-Harith bin Khazraj. Thumma Banu Sa'idah, kemudian kampung Bani Sa'idah. Wa fi kulli duril ansor khairun, dan dalam setiap atau semua kampung Ansor itu ada kebaikan. Faqala Sa'dun, lalu Sa'ad bin Ubadah berkata, ma'aron Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina. Aku memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilah-milah, membeda-bedakan keutamaan di antara kita dan menjadikan kita sebagai yang keempat, ya, karena Sa'ad bin Ubadah itu kan dari Bani Sa'idah. Kita mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat di Sakifah. Sakifah itu semacam gedung, ya, yang ada atapnya. Sakifah itu atap, gedung beratap. Bani Sa'idah kan. Abu Bakar itu dibaiat di Sakifah Bani Sa'idah, yang saat itu sebelumnya kaum Ansor sudah membaiat Sa'ad bin Ubadah, ya, menunjuk Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Lalu kemudian Abu Bakar dan Umar dan rombongan Muhajirin datang ikut bermusyawarah, lalu menjelaskan bahwa kepemimpinan itu harus satu,
Jangan masing-masing di Ansor ada pemimpin, Muhajirin ada pemimpin. Harus satu, antara Muhajirin dan Ansor harus bersatu. Dan tentu Nabi sendiri yang mengatakan bahwa yang harus menjadi khalifah adalah orang Quraisy. Berarti harus dari Muhajirin. Maka dari itu Abu Bakar menunjuk Umar. Tapi kemudian Umar dan yang lainnya menunjuk Abu Bakar. Sampai kemudian orang Ansor pun sepakat. Ya sudah kalau begitu Abu Bakar yang dibaiat. Nah itu kan kejadiannya di Saqifah Bani Sa'idah. Yang saat itu Sa'ad bin Ubadah ada di sana. Nah Sa'ad bin Ubadah merasa tidak menerima. Kok kita Bani Sa'idah dijadikan yang keempat di antara kampung-kampung Ansor yang Nabi sebutkan istimewa. Dalam riwayat lain, Sa'ad bin Ubadah sampai datang kepada Abu Usaid dan Abu Humaid As-Sa'idi. Lalu kemudian mereka pun datang kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menjawab, "Awalaisa bihasbikum an takunu minal khiyar." Tidakkah cukup bagi kalian bahwa kalian semua adalah baik? Kan tadi saya udah bilang semua kaum Ansor itu baik. Udah cukup begitu. Nah, Imam Bukhari memasukkan juga di sini dalam bab ghibah. Ya. Kenapa ghibah? Karena penilaian seseorang tentang keutamaan beberapa orang itu bisa dipandang tidak mengenakan bagi orang yang dibicarakan. Kan ghibah itu membicarakan hal-hal yang tidak enak bagi yang dibicarakan. Ketika Nabi mengatakan sebaik-baiknya kampung Ansor Bani Najjar, tentu itu tidak mengenakan bagi kampung-kampung lain yang dibicarakan. Kan sedang dibicarakan otomatis. Nah, maka dari itu Imam Bukhari memasukkan dalam bab ghibah. Dan dalam konteks ini pula Sa'ad bin Ubadah ghibah dengan Abu Usaid karena menilai Nabi SAW. Kok Nabi menjelek-jelekan kita? Kok Nabi menempatkan kita yang keempat? Nah ini kan juga ghibah. Tapi tentu kalau datangnya dari Nabi ini bukan ghibah. Hanya penilaian Sa'ad bin Ubadah yang menilai itu sesuatu yang tidak mengenakan, itu terlalu berlebihan. Amal Nabi SAW itu justru menjadi dalil bahwa boleh melakukan penilaian seperti itu dan jangan dipandang sebagai ghibah. Orang yang kemudian tidak terlalu diistimewakan, jangan kemudian merasa tersinggung begitu. Tapi dari akhlak Sa'ad bin Ubadah yang juga menggibah Nabi SAW, kita bisa mengambil pelajaran bahwa itu tidak soal kalau kemudian diupayakan tabayyun. Dan kemudian Sa'ad bin Ubadah dan Abu Humaid dan Abu Usaid pun kemudian datang kepada Nabi SAW dan melakukan konfirmasi, kenapa kami yang keempat? Ya. Dan Nabi SAW tidak meralat keputusannya. Kata Nabi, saya kan tidak merendahkan kalian. Saya sudah mengatakan bahwa kalian semuanya baik. Cuma memang Bani Najjar adalah yang terbaik. Kenapa demikian? Ya, ada banyak penjelasan. Bani Najjar ini masih ada keluarga dengan Nabi SAW karena nenek Nabi, istrinya Abdul Muttalib, itu orang Bani Najjar. Maka dari itu ketika ayah Nabi sakit parah di Madinah, diurusnya oleh Bani Najjar. Kemudian juga ketika Nabi dan ibunya Aminah dulu menjenguk, berziarah ke kuburan ayah Nabi, kemudian ibunya juga jatuh sakit, diurusnya oleh Bani Najjar. Sampai meninggal, ibu Nabi Muhammad SAW diurusnya oleh Bani Najjar.
kemudian merawat Nabi di Madinah, kemudian mengembalikannya lagi ke Makkah, itu Bani Najjar. Ya, jadi ada ikatan emosional khusus dan ada jasa-jasa yang lebih ya dari Bani Najjar kepada Nabi dibandingkan bani-bani lainnya. Ya. Jadi Bani itu keturunan ya. Kayak ini Bani Najjar berarti dulunya Najjar. Siapa Najjar itu? Kalau di Sunda ya yang ngababak, yang memulai hidup di kampung itu, yang memulai, yang membuka kampung itu Najjar. Nah nanti keturunannya disebut Bani Najjar. Kalau yang membuka kampung itu Sa'idah, maka keturunannya disebut Bani Sa'idah, dan perkampungan itu pun otomatis disebut Bani Sa'idah. Kalau di kita kan perkampungan itu dikaitkan dengan nama Tegal, situ ya Babakan gitu, Babakan Ciparai, Babakan Ciamis, Tegal Lega ya, Astana itu kan tempat-tempatnya situ gitu. Kalau di Madinah nama kampung itu dinisbatkan kepada siapa yang membukanya dulu, dan nanti dinisbatkan dengan Bani Sa'idah, Bani Abdul Asal, Bani Najjar, Bani Al-Harith gitu. Kemudian ketika Nabi SAW datang ke Madinah pun, kan Nabi belum punya tempat. Nabi saat itu kemudian datangnya ke Bani Najjar karena memang sudah ada hubungan sebelumnya. Dan ketika Nabi SAW akan membangun masjid serta mau membeli tanah Bani Najjar yang sekarang jadi Masjid Nabawi, Nabi SAW bertanya, berapa kalian akan jual tanah ini? Maka Bani Najjar menjawab, kami tidak akan menjual, kami akan mewakafkannya. Jadi lahan yang digunakan untuk Masjid Nabawi sampai hari ini itu adalah lahan dari Bani Najjar, dan kesiapan mereka untuk mewakafkan aset berharga mereka itu jadi keistimewaan tersendiri yang itu tidak dialami oleh bani-bani lainnya. Nah sekali lagi, jadi berhak seseorang menilai kebaikan orang lain berbeda-beda, dan itu tidak dianggap ghibah. Lalu orang yang merasa tersinggung karena tidak dinilai lebih baik daripada yang lainnya, maka silakan melakukan konfirmasi tabayun, jangan kemudian menggibahnya. Dan bagi kita yang tidak terlalu istimewa, contoh kita kan orang Sunda, nggak ada dalilnya. Muhajirin bukan, Ansor bukan, Arab bukan, Quraisy bukan gitu. Nggak ada dalilnya kan yang menilai orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia lebih baik dibanding orang-orang Quraisy misalkan, nggak ada. Ya sikap kita cukup menerima saja dan cukup kita beramal terbaik sesuai kapasitas kemampuan kita. Karena seseorang akan dihisab berdasarkan amalnya. Termasuk juga Nabi menilai Bani Najjar yang lebih baik itu karena amal mereka. Selanjutnya pesan Nabi SAW kepada kaum Ansor. Hadisnya disampaikan oleh Anas bin Malik dari Usaid bin Hudair. Ada seseorang dari kaum Ansor yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala tastamiluni kama ta'amalta fulana. Wahai Rasul, kenapa Anda memberikan tugas kepada si Anu dan tidak memberikan tugas kepadaku? Kenapa Anda memberikan jabatan kepada si A, sedangkan ke saya tidak memberikan jabatan? Mengapa Anda memberikan pekerjaan buat si A, kok saya tidak dikasih pekerjaan? Begitu. Maka Nabi SAW berkata kepada Ansor, satalqawna ba'di atharah. Kalian sesudahku akan melihat nyata banyak atharah. Atharah itu berlomba-lomba memperbanyak dunia, terobsesi dunia, atharah itu. Fasbiru hatta talqauni 'alal laut. Sabarlah kalian
hingga kalian menemuiku di telaga. Ya. Kemudian Anas bin Malik juga sama menyampaikan hadis sabda Nabi tersebut, innakum satalqauna ba'di atharah fasbiru hatta talqauni wa mu'idukumul haud. Kalian sesudah aku meninggal dunia akan menyaksikan banyak atharah, obsesi-obsesi duniawi yang mendorong seseorang untuk saling berebut, bahkan saling membunuh. Maka sabarlah kalian sampai kalian menemuiku, dan kita akan bertemu di telaga di surga. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Anas bin Malik menyampaikan hadis yang tadi ketika ia keluar bersama rombongannya menuju Al-Walid bin Abdul Malik untuk melaporkan kekejaman Al-Hajjaj. Ya. Al-Hajjaj ini panglima sesudah eranya Ali, ya, eranya Muawiyah, eranya di bawah Muawiyah malah eranya putra-putra Abdul Malik bin Marwan. Kan khalifah Abdul Malik bin Marwan nanti digantikan oleh putra-putranya termasuk oleh menantunya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Anas bin Malik melaporkan Al-Hajjaj yang kejam di Madinah ke Damaskus. Saat itu kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah memanggil kaum Ansor, kemudian hendak memberikan kepada mereka Bahrain. Sekarang juga masih Bahrain, ya, negara Bahrain. Faqalu la, kata kaum Ansor, enggak, kami enggak mau menerima tanah itu, illa antuk ti'ali ikhwanina minal muhajirina mithlaha. Enggak mau menerima hingga Anda juga memberikan hal yang sama kepada kaum muhajirin. Lalu kemudian kata Nabi, imma la, jika kalian menolak, tidak mau menerima, fasbiru hatta talqauni, sabarlah kalian hingga kalian menemuiku, fa innahu sayusibukum ba'di atharah, karena akan menimpa kalian sesudah aku meninggal atharah, obsesi-obsesi duniawi yang terlampau tinggi. Ya. Di sini Anas hendak mengingatkan para sahabat lainnya termasuk para tabi'in untuk bersabar menghadapi kekejaman khalifah atau staf-staf khalifah, atau kalau sekarang kekejaman presiden atau menteri-menterinya atau gubernurnya. Jangan kemudian kita melawan, memberontak, karena sudah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau kita memberontak melawan pemerintah yang legal hanya akan memperbanyak korban mati jahiliyah. Korban mati jahiliyah itu yang mati karena kekuasaan, kan bukan jihad. Kalau jihad melawannya orang kafir, melawannya orang musyrik. Kalau ini mah khalifah atau pemerintah muslim, umat Islamnya juga jelas muslim. Rakyat dan pemerintah bentrok, ya pasti akan ada banyak korban mati. Dan mereka mati menurut Nabi SAW matinya mati jahiliyah. Ya, maka dari itu pilihannya hanya sabar. Dan sabar itu bukan berarti kemudian dia berusaha sesuai kemampuan agar apa yang kita tidak inginkan itu hilang. Di antaranya di sini Anas beserta rombongan mempraktikkan kesabarannya itu dengan cara datang ke khalifah di Damaskus. Wah, jarak Madinah Damaskus itu sampai berhari-hari. Ya. Dan ini juga jadi dalil ya bahwa kalau kita tidak senang dengan kebijakan pemerintah, sabar. Dan selama masih mungkin cari cara-cara bagaimana agar ada yang menegur pemerintah. Bisa lewat DPR, bisa lewat tokoh bangsa, ya, tokoh-tokoh bangsa yang mungkin didengar oleh presiden, yang didengar oleh
menteri ya, agar mereka nurut. Itu butuh kesabaran kita. Kesabarannya tetap berusaha amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Dan keengganan Ansor menerima tanah Bahrain karena Muhajirin tidak diberi oleh Nabi SAW, ini harus dijadikan teladan bahwa begitulah semestinya kita berbagi dengan saudara kita. Ketika kita merasa kok kita diberi, saudara kita nggak diberi, itu harus disampaikan kepada yang memberinya. Beri juga dong saudara kami, mereka lebih membutuhkan. Sampaikan saja. Dan itu sesuatu yang lumrah. Yang nggak boleh itu meminta untuk diri sendiri. Kok yang lain dapat, saya nggak dapat. Nah ini, ya, yang tadi di awal, atharoh itu di sana. Lalu Nabi SAW mengingatkan, kalau sekarang orang Ansor tidak atharoh, suatu saat nanti mereka akan atharoh. Dan salah satu wujud atharohnya itu yang tadi disebutkan di hadis yang awal di tema ini. Seorang orang Ansor berani datang ke Nabi minta jabatan, minta pekerjaan, minta dijadikan kepala staf, kepala bagian gitu. Nah inilah atharoh itu. Jadi padahal Nabi SAW masih ada ya, atharoh itu sudah muncul. Nah terkait ini maka juga harus sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar, kok orang lain dijadikan pejabat, saya tidak. Kok orang lain dapat pekerjaan, dapat proyek, kok saya tidak. Kok orang lain dipekerjakan, kok saya tidak. Nah menghadapi hal-hal seperti ini sabar. Karena kalau tidak sabar kita terobsesi juga, kok dia jadi pejabat, dia PNS, dia dapat sertifikasi, kok saya tidak. Mereka dapat bos, kok saya tidak. Lalu kemudian berusaha agar mendapatkan hal yang sama, itu sudah berarti atharoh. Atharoh itu akan menjadi sumber wailul likulli umazatil umazah, bahaya. Kalau di satu kantor karyawannya sudah atharoh, saling terobsesi duniawi, itu bisa menghalalkan segala cara, menghina, mengumpat, dan ini menyebabkan keretakan ya dalam persatuan di satu perusahaan, di satu masjid, di satu yayasan, di satu ormas sama. Ya, kalau di orang-orang yayasan itu yang mengabdi di yayasan sudah orientasinya duniawi, kenapa dia dapat saya tidak? Kok bukan begini, saya kok dapat yang lain tidak? Harusnya begitu. Kalau ini mah enggak. Saling terobsesi ingin memperoleh hal yang sama, ingin mendapatkan hal yang diinginkan. Itulah yang akan nanti menyebabkan wailul likulli umazatil lumazah. Nah menghadapi ini kita harus sabar. Bahkan bukan hanya wailul likulli umazatil lumazah, kata Nabi di hadis yang lain, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'duhum riqaba ba'din. Saling membunuh. Karena apa? Karena atharoh. Jadi Nabi mengajarkan pertahankan itu atharoh, dan wujudkan akhlak sabar. Sabar meski orang lain cepat kaya, kita tidak. Waspadai atharoh, karena dengan atharoh itu nanti umat Islam akan berpecah belah. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.